Siang kalau siang ya perkenalkan dulu ya, nama saya Tara. Di sini saya sebagai konselor atau guru BK yang akan mendampingi siswa nanti. Sebelumnya saya sudah ikut pernah counseling individu. Maksudnya iya seperti ini gitu. Boleh perkenalkan nama kamu? Oke, baik Bro. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya bahwa di sini ada asas-asasnya gitu ya. Saya sebagai konselor atau guru BK terikat dengan itu, kayak misalnya kerahasiaan gitu. Jadi semua yang flow bicarakan nanti disampaikan kepada saya, itu semua akan saya rahasiakan gitu. Jadi yang keluarga flow atau misalnya guru flow yang lain itu nggak akan tahu pembicaraan kita kalau misalnya nggak ada persetujuan dari flow-nya gitu. Terus yang terima kasih flow sudah mau datang dengan suara di sini. Saya harap nanti flow bisa terbuka gitu dengan ceritanya bagaimana, dan supaya saya bisa membantu juga nantinya. Jadi apa yang ada yang mau flow ceritakan kepada saya? Sebenarnya kalau banyak sih. Oke, jadi flow bingung gitu mau cerita apa. Boleh mungkin dari ringan dulu yang flow nyaman sebenarnya untuk ceritakan dulu. Jadi gimana ya, sebenarnya kalau misalnya yang menceritakan itu lebih ke ini sih, udah disampaikan lah apa tangannya, cuma yang saking aku lagi belajar ini itu masalah bapak. Jadi kalau punya masalah keluarga, bagaimana maksudnya kalau boleh ceritakan bagaimana ceritanya? Kalau dari aku ini apa tentang aku sekolah Boleh. Jadi itu kan aku orang Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Nah itu akhirnya aku dari itu namanya abang aku ada dua. Nah tapi aku lahir emang di kawasan kakaknya saya. Cuma kakak saya itu banyak masalah. Lahir kayak teman saya, jadinya itu saya disuruh tinggal sama omnya kakak saya di Jakarta. Jadi yang sekarang saya tinggal bersama itu sebenarnya tante sama om saya. Cuma karena nama sama kakak saya, jadinya saya tetap panggil tuh mama sama panggilnya bapak gitu. Tapi itu aku TK dari sini, cuma aku emang kerja ada cuma beberapa gitu. Berarti flow tinggalnya di Kalimantan, aslinya punya abang dua. Tapi flow sekarang ini tinggal di sini sama tante lah ya. Flow manggil mama sama ayah gitu. Ya karena emang udah lama ya sudah lama dari TK ya flow ya. Terus berarti abang-abangnya flow nggak ikut? Nggak, tetap di Kalimantan. Mereka tuh di Kalimantan. Lalu semua tinggal sama ayah dan mamanya flow yang di sini. Bagaimana perasaan flow? Sebenarnya gimana ya kak, aku sebenarnya ini juga ada sama aku bakalan dua di sini juga aku sebenarnya soalnya kayak gitu. Saya tuh memang kelas gitu, saya dari emang dari kecil tuh udah di kelas dulu. Nah bukan sama masalah yang bisa samping itu, akhirnya masalah itu sih kayak kejujuran gitu. Saya dulu tuh waktu masih kecil, saya kalau bikin masalah kayak itu udah sengaja lupain atau ngerjain sesuatu tuh, saya kan emang pasti awalnya ngaku ya pasti itu salah saya. Cuma ya itu aktor saya tuh tetap maafin saya gitu. Dan jadi kan saya berpikiran kayak, tapi saya masih kecil ya, saya pikir kayak mungkin kalau saya sendiri itu pasti akan gitu. Ternyata enggak, saya tuh dulu ya ini saya ini lah dulu waktu masih SD itu saya banyak banget sama kakak saya. Kalau ujung-ujungnya ketahuan juga masuk rusak barang. Ini yang rusak barang itu kakak saya itu kenal kalau itu pasti keluar saya. Jadi namanya ya pasti semakin dewasa itu kita udah bisa ya pelajarin mana yang nggak harus dijoin. Tapi kalau nggak semua barang itu pasti rusak sama anak kita ya kak. Tapi orang tua saya itu pasti mungkin sampai sekarang. Jadi kayak misalnya ada barang rusak untuk kelas saya, pasti aku saya itu main ke saya dan saya
ngomong gitu. Kalau saya nggak ngaku tuh saya bilang bohong. Terus ya saya sering sih ngerasain kayak merasa gitu. Oke, baik, berarti Flo dari kecil kalau buat masalah langsung orang tuanya marah gitu ya. Jadi dari situ mungkin Flo berpikir buat apa saya sembunyikan dulu, tapi walaupun ujungnya ketahuan tetap dimarahin, tapi Flo masih berpikiran ya udah saya sembunyiin dulu gitu karena Flo merasa takut dimarahin. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya ini masalahnya cuma kalau kan sebenarnya ini kan saya kan dari kacamata sendiri ya, saya nabung terus saya ganti sendiri. Saya beli sendiri kan waktu itu buat ganti. Karena kacamata saya itu di bagian sini ya bawahnya udah hambatan, terus emang ada yang apa ya bengkok. Pokoknya saya bingung jelasinnya. Itu pokoknya emang bukan saya main karena kan gak mungkin ya yang saya pakai sendiri itu saya ingin. Tapi ya itu pasti saya nggak percaya. Jadi saya bilangnya itu kayak secara individu itu saya ragu yang 2 Rabu yang lalu itu kan saya ganti sendiri ke Senin. Terus saya ganti ke kacamata saya yang saat ini saya pakai. Cuma ternyata nggak saya sadar. Tapi saya kira kalau saya itu nggak bakalan apa ya, nggak bakalan peduli, nggak bakalan mikirin itu. Ternyata mereka tiba-tiba kayak minta saya tunjukin kacamata lama saya karena saya nggak bisa sendiri. Jadi ya udah saya tunjukin tuh. Nah langsung dimarahin terus ya saya jelasin kan kenapa bisa rusak, tapi waktu saya tuh gak mau dengerin saya ngomong dulu, kan kamu dengerin kata dari saya. Pokoknya dibilang katanya ini saya sendiri satu kacamata saya yang saya emang gak bisa bilang. Saya bilang karena saya kasih tahu orang lain, saya bilang katanya kalau misalnya sebenarnya ya ini sih saya ada ganggu juga waktu itu soalnya ya muka saya nggak mau ngomongin saya dulu. Nah tapi karena ya makin parah situasi itu terus saya makin marah. Terus ya itu mulai tuh dari tangan aku sendiri diambil ke ibu saya kan. Nah ibu saya tuh ya yang sini itu dia waktu itu sama saya itu dan saya kalau Kemudian siapa merupakan keluarin dulu. Dan saya kalau itu kamu biasanya sama kamu saya aja katanya udah berapa kalau saya disuruh tapi saya jadi masanya ada masalah interaksi sama orang lain. Saya susah berteman sama orang baru. Saya di sana itu gak ada yang saya ada gimana ya, saya kalau misalnya balik pasang tapi sih sekarang kayak pasang itu nggak merasa kayak kenapa aku mereka menurut saya tapi mereka bisa di tim saya bisa kayak gitu kayak balik pasang biasanya kayak saya kasih kayak selalu pasang jangan kayak kenapa Pak bisa kayak lebih ngerti saya padahal nggak saya sendiri padahal keluarga saya sendiri di sini. Jadi kakak dulu kenapa tuh menangis apa karena itu bukan salah kamu tuh kalau menangis sudah tenang kok yakin. Jadi Flo merasa akan diberi sama kamu dan dari kecil dari semua kesalahan langsung ditunjukkan kepada Flo. Oh ini Flo nih gara-gara Flo seperti itu. Mau berarti orang tua yang di sini ya. Oke, terus ketika Flo ganti kacamata orang tua Flo bilang kayak ini rusak gara-gara kamu nih tangannya aja nggak
nggak bisa diam gitu. Padahal Flo itu ganti juga dari uang Flo selama ini nabung. Flo juga nggak tahu itu yang memang setiap barang itu kan nggak mungkin itu terus ya, pasti ada rusaknya juga. Mungkin yang Flo juga tidak tahu seperti itu. Tapi ketika Flo ingin mencoba menjelaskan, mereka tidak mau mendengarkan Flo gitu ya. Sampai saya salah buat alasan itu. Jadi mungkin Flo masih tertekan gitu, karena kok orang tua saya tidak menyenangkan saya, tetapi orang lain yang bukan seperti saya malah lebih mengerti sama Flo gitu. Ya sebenarnya Flo sudah pernah bicara sama baik-baik gitu sebelum kacamata itu. Flo sudah pernah ngomong baik-baik dulu sama ibu yang di sini. Enggak pernah, tapi mereka tuh percaya mereka pasti bilang itu barang yang rusak, pasti ada pelakunya yang bikin yang jualan. Jadi mereka nggak percaya sama Flo kalau misalnya itu tuh memang rusak, bukan dari Flo gitu. Dia nyatanya, oh kamu yang merusakin seperti itu. Lalu setelah itu Flo sudah pernah mendiskusikan dengan orang tua Flo yang di sana, yang di Kalimantan, masalah ini. Udah pernah, tapi mereka percaya sama orang tua saya di sini. Percaya sampai di sini ya. Dan orang tua Flo yang sini ingin bilangnya, katanya udah kamu balik aja gitu ke Kalimantan, karena saya nggak mau, cuma saya takutnya pas keluar ini, soalnya kan saat ini kan saya lagi ini ya, akhirnya jadi calon OSIS. Cuma saya juga kan masalah itu mama saya udah tuh lagi tanda tangan izinin saya jadi anggota OSIS. Cuma dia itu akhirnya dia udah kamu nggak usah jadi OSIS aja, ngapain. Cuma ya saya nggak bilang kalau saya udah dijadiin calon OSIS sama Kak Afnan. Nah kan nanti juga ada LKO itu wajib. Saya juga bingung itu saya gimana ya jadinya. Berarti Flo belum bilang masalah yang Flo udah dicalonin jadi OSIS Ya. Oke, berarti Flo mau nggak nanti bilang ke ibunya Flo kalau misalnya Flo udah dicalonin gitu. Jadi Flo nanti bilang ke ibunya Flo kayak perasaan Flo yang sebenarnya gitu, kalau Flo tuh udah nyaman di sini seperti itu, kayak Flo tuh nggak mau pindah gitu. Sudah pernah belum? Sebenarnya enggak, cuma ibu saya itu cuma ngutamain itu katanya dia cuma ngutamain kalau misalnya saya perilaku saya, kalau misalnya saya udah nyaman di sini tapi saya tetap ini nggak bisa berubah, ya saya tetap bakal pindah yang nggak nyaman. Cuma misalnya saya capek ribut di sini dan berarti apa yang mereka mau, tapi tetap aja hidupnya ini saya kan tesnya itu kan nggak bisa, karena apa ya, saya kalau itu kan susah ya, nah itu pokoknya saya dijelasin dulu di depan keluarga. Nah tapi akhirnya saya udah beberapa maju udah bisa ranking 1 sampai itu saya lulus, tapi itu tetap jadi angkat gitu, tetap di sekolah sampai sekarang. Pokoknya saya masih nggak pernah diganti. Berarti Flo sebenarnya sudah melakukan yang terbaik ya, biar Flo tuh melihat kalau misalnya saya itu bisa seperti itu, tapi makanya tetap belum melihat Flo gitu. Oke, jadi kalau misalnya seperti itu Flo ingin melakukan apa? Dari diri Flo seharusnya Flo itu apa ini apa nih yang harus saya lakukan dalam ini seperti apa gitu. Maksudnya yang harus saya lakukan biar mama saya itu biar Flo tuh gimana ya caranya biar Flo tuh bisa membuat kepercayaan datang dari mama kamu. Sebenarnya saya tahu saya tinggal lakukannya jangan buat kasus entah di sekolah, terus sebelumnya jangan buat kerusakan di rumah atau apa, tapi kadang saya nggak tahu kenapa emang pasti suka terjadi. Kayak itu tahun lalu waktu itu kan kacamata mama saya rusak nggak tahu bisa entah adik saya ada atau adik sepupu saya di sini yang mainin atau emang udah lama tuh kacamata, tapi ibu saya tuh tetap salahin saya. Itu juga sebenarnya sama dulunya antara yang benar itu sebenarnya siapa, cuma ya itu bapak saya itu kan posisinya bapak saya lagi pergi sama adik saya, cuma itu akhirnya saya di rumah doang, saya pindah ke kamar doang.
bapak saya kan di luar kamar itu. Nah saya kan suruh bapak saya tuh yang tanya, emang saya ada keluar kamar atau main-mainin di luar, tapi dia malah nggak mendukung atau apa, tapi dia malah kayak bilang belum ngapain sama saya, nggak mau membantu saya gitu. Jadi sebelumnya sebelumnya tadi cerita Flo, berarti mama Flo itu pernah bermain kasar ya, bermain tangan dengan sama Flo. Seperti apa gitu Flo? Kadang saya di kamar juga, kadang di badan, kadang juga dulu waktu saya SMP seperti itu. Ketika misalnya Flo merasakan itu semua, apa yang Flo rasakan ketika saat mamanya melakukan kekerasan kepada Flo? Ya saya merasa kayak kenapa dia nggak bisa kan emosinya gitu loh. Bahkan kalau misalnya saya emosi dikit pada saya, dia nggak mikir kenapa gitu loh. Soalnya kan pengaruh emosi orang tua kan pengaruh pada sendiri. Selain itu Flo juga mungkin bagaimana cara Flo meluapkan emosi seperti itu kan? Kayak tadi kan Flo pernah main tangan itu kan namanya ke Flo. Nah seperti itu apa yang Flo lakukan? Setelah apakah Flo nangis? Kan Flo tadi kan habis mamanya Flo marah kan, lalu Flo tadi kan dipukul atau ditabok seperti itu kan. Setelah itu apa yang Flo rasakan? Apa Flo misalnya nangis atau pernah melakukan apa Flo ingin seperti apa kayak gitu? Kadang dan sebelumnya gitu ya jadi tangan nangis cuma itu saya pasrah aja gitu. Jadi Flo pasrah aja gitu. Tapi sebenarnya Flo apa sih yang Flo inginkan dari orang tua Flo ini sebenarnya? Sebenarnya Flo cuma pengen tahu orang tua Flo itu yang mereka udah nuntut dari mereka sampai hari kalau Flo itu berhasil gitu. Yang akhirnya kesalahan Flo yang dulu ya bisa dibahas lagi kan udah beda dikit kan. Flo pernah kesal gitu nggak? Pernah kesal sama mama atau sama ayah Flo yang ini sehingga Flo berpikiran untuk apa seperti itu, pernah atau tidak? Sebenarnya gimana ya, kalau bisa dibilang yang enggak juga enggak sih, tapi ya kalau kesal pastinya pernah. Betul, memang seperti itu. Gimana ya, memang namanya orang tua ya Flo ya, kita juga sudah mengutarakan kan, Flo sudah mengutarakan maksudnya Flo gimana ke mamanya ya sudah ya. Kalau Flo inginnya seperti ini seperti itu sudah atau belum? Ibu saya emang kadang kalau mau dengerin saya mungkin di saat mamanya lagi senang gitu, Flo pernah nggak? Coba deh, mama lagi senang nih, kira-kira kan yang tahu kan Flo nih suasana hati mamanya nih. Nanti kalau misalnya kayak mamanya senang atau lagi ngapain, coba aku mau ngomong gitu, Flo pernah nggak berpikiran seperti itu? Kalau misalnya ada celah untuk Flo berbicara ketika mamanya senang gitu, Flo mau melakukannya nggak? enggak, soalnya mama itu cepat berubah gitu. Kadang kalau Flo bahas soal perasaan Flo ya dia itu nggak ngerti karena Flo nangis tuh gimana, Flo pernah nangis tapi dia malah marahin saya gitu. Kayak kenapa harus nangis kalau itu sama saya, kayak kenapa kalau saya belum gitu loh. Jadi itu kata mama Flo dibilangin kenapa kamu nangis terus, padahal itu salah kamu. Terus kamu dikatain mental kamu lemah seperti itu. Jadi Flo tapi nggak ada berarti nggak ada lagi yang mau dihubungi sama kamu nih tentang perasaan Flo saat ini. Jadi kedepannya Flo ingin seperti apa? Apakah kamu ya udah diem aja dari rumah pasrah atau bagaimana? Ya sama tetap diem. Ya kali kayak ngomong kalau misalnya ada masalah itu emang bener-bener berarti kalau udah terima aja, satu kayak emang nggak bisa apa-apa di sini. Kayak Saya ngomong dikit nggak bisa. kenapa? Lo ngomong dikit aja nggak bisa, coba nggak bisa. Karena memang dari keluarga Flo-nya wataknya keras seperti itu ya. Oke, misalnya Flo kan punya masalah nih, Flo cara menjawabnya gimana? Apakah dengan bercerita pada
beda sama teman atau misalnya kalau saya kakak. Tapi tanggapan Wallace-nya Flo baik ya tentang seperti itu ya. Misalnya nih Flo kan katanya tadi mau dipindahin aja nih ke Kalimantan berarti ya. Gimana sih perasaannya Flo? Aku juga Flo pasti panik juga, soalnya kan berarti ngapain Flo jadi kemauan mereka kalau misalnya kalau jadi juga kayak lucu aja. Ini kemauan orang tua Flo yang ini tuh seperti apa? Inginnya Flo tuh menjadi apa atau kayak gimana gitu? Kalau gue di sini itu ya pasti makanya udah jadi gitu kayak perfeksionis gitu, maunya kalau itu punya semua gitu, maunya kalau itu pindah terus ya akhirnya pikirannya itu ya benar luas gitu kayak mereka itu ya faknya baik tapi diam aja gitu loh. Ya pokoknya maunya kalau itu benar kayak sempurna yang mereka bayangkan. Berarti menurut mereka Flo itu belum sesuai ekspektasi mereka, jadi Flo supaya dimarahin gitu sama mereka ya. Tapi orang tua Flo ini dulunya kerja atau bagaimana? Kalau bapak ini kerja, kalau ibu dia jaga ibu rumah tangga. Ada lagi yang mungkin Flo sampaikan? Ya paling itu doang sih, kadang abang tua kandung itu juga hampir sama juga ya, bedanya itu omongannya lebih satu. Kadang abang tua kandung ya bedanya omongannya lebih sakit, kadang sama suka kayak kalau saya pulang kampung jangan hanya kalau udah bisa bikin satu itu sebelumnya enggak mau belajar ya kayak gitu ya bergaul gitu. Jadi gimana tuh pas Flo pas udah pulang kampung nih, berarti udah sama-sama ya mau ketemu ibu aslinya Flo berarti ya. Terus pas ibunya ternyata ibunya Flo berbicara seperti itu yang menyakiti hati Flo, terus gimana Flo perasaannya? Ya saya sakit aja karena ya kenapa harus dibawa dulu kan, sekarang udah beda kan, udah berusaha sekarang. Kadang kok juga namanya pulang kampung tuh rasanya kayak biasa aja gitu, karena ya udah bikin semua karena belum juga kalau juga paling abang kedua apa Berarti Flo lebih dekat sama abangnya Flo yang kedua. Flo pernah cerita nggak ke abangnya Flo tentang masalah Flo ini? Iya, cuma ya dia semangatnya bilang ya tenang aja, soalnya kan wajar memang manusia tuh udah banyak kebaikan tapi pasti kalah sama satu kesalahan. Berarti Flo paling dekat sama abang ini ya? Rasanya tahun depan juga harus pulang kampung bikin KTP. Tapi Flo kalau pulang kampung tuh kayak ada rasa seneng nggak sih atau kayak ya males atau gimana gitu? Ya biasa aja gitu. Biasa aja. Berarti emang nggak, maksudnya Flo nggak Dan yang keluarga sendiri. Ya kadang kayak misalnya teman saya tuh bisa malah kadang saya suka kayak temen itu maksudnya ya bisa nyampe orang tua gitu ya gimana harusnya juga karena yang pemahaman mereka tuh masih baik, masih sayang itu sama mereka, masih jaga tangan mereka, maksudnya ya jadi itu lagi dihargai, jangan kayak sayangnya bentak gitu karena kan menjaga itu kan sudah gampang. berarti Flo mengharapkan keluarga yang seperti itu ya, yang tidak main tangan, yang bisa mendengarkan mereka gitu. Tapi karena Flo tidak mendapatkan itu, jadi Flo mungkin bilang dengan temannya seperti itu. Dan dia tuh punya rumah tuh yang beneran rumah teman gitu, cuma ya itu kok kadang gimana ya, kok emang sebenarnya belajar di sekolah tuh capek, tapi kalau dibandingin kalau itu kayak lebih betah di sekolah gitu daripada di rumah, soalnya di sekolah tuh gimana ya, walaupun ya gak semua kok nggak bisa berinteraksi sama orang yang gak dekat sama kau, tapi sebenarnya kok malah punya bebas gitu. Berarti kalau misalnya nanti nih kan nanti pulang di sore Flo, berarti mamanya suka marah-marah gitu sama Flo.
tergantung sih, kalau misalnya emang flow buat salah ya pasti dimarahin, kita kalau enggak ya diem. Tapi kalau misalnya flow kayak pulang itu suka ngobrol basa-basi atau apa, atau diem aja flow langsung masuk kamar atau seperti apa? Jadi sebenarnya tergantung juga, kalau misalnya emang ada yang flow di sekolah, misalnya kakak di share ke grup orang tua, biasanya dibahas gitu. Berarti flow di kamar aja seperti itu. Saling terus ke kamar, udah beres-beres kamar atau kerjanya. Berarti kegiatan flow di rumah tuh cuma kalau nggak ada info dari sekolah atau apapun, ya udah flow masuk kamar gitu. Iya, kalau bersih-bersih ya kerjain tugas sih, kalau main game. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin kita sampaikan yang biar hati flow juga lega seperti itu. Atau mungkin flow pernah ingin punya keinginan pengen ini tapi karena takut jadinya belum pernah dilakukan gitu, atau bagaimana? Itu gimana sebenarnya, kadang yang juga misalnya ngadepin orang-orang yang kayak gini, kadang mereka tuh bikin saya jadi takut di rumah gitu, karena saya takut kalau misalnya tahu-tahu ada barang rusak nanti salah saya lagi. Kadang tuh sebenarnya saya tuh capek, kadang tuh suka di rumah, tapi kalau mereka lagi di rumah tuh bikin saya berbalik aja nanti kan, karena kalau misalnya ada apa-apa nanti salah saya juga. Kalau saya kadang mikir kalau mereka di luar ya mending saya ada kegiatan di luar juga, entah ekskul atau kegiatan teman. Oke, jadi lo takut di rumah takut disalahin gitu kalau ada apa-apa di rumah ya, kalau orang tuanya lagi nggak ada gitu. Tapi lo nggak suka diajak gitu, kayaknya lo ikut gitu. Ya sebenarnya tergantung dari juga, kalau emang lagi capek atau butuh istirahat ya kadang kalau Jadi Flo ada rasa nggak nyaman gitu ya sama keluarga yang di sini. Tapi Flo bingung gitu cara ngasih taunya, karena namanya Flo juga sama ayahnya Flo juga mau dengerin apa kata Flo. kadang aku tuh pengen gimana, kadang pengen kayak ya aku tahu sih sebenarnya hidup sendiri aku udah gampang, tapi ya susah juga kan, apalagi kan saya perempuan juga, gak gampang buat ini sendiri gitu. Oke, jadi Flo pernah berpikiran untuk hidup sendiri gitu, jadi Ya, bisa dari keluarga Flo. iya. Kapan itu Flo berpikiran seperti itu untuk tinggal sendiri? Sering dari dulu, Kira-kira dari kelas berapa itu? tiba dari saya kelas 4 SD itu saya udah Dari kelas 4 SD ya. Lalu kedepannya Flo ingin seperti apa nih? Apakah benar Flo ingin hidup sendiri, mencari kerjaan atau bagaimana? lihat-lihatnya sih itu, kalau misalnya kuliah pengen ngekos juga. Berarti nanti kalau misalnya kuliah Flo nggak mau lagi ya tinggal sama mamanya ini. Ya pengen kayak saya bebas sendiri. Jadi benar-benar di rumah itu harus sayang rumah bagi Flo, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata ekspektasi Flo yang harusnya rumah itu nyaman, tentram, ternyata hasilnya enggak, itu membuat Flo tidak nyaman. Begitupun mama Flo yang di Kalimantan ya, Ya, sama juga suka menyalahkan Flo. Jadi Flo hanya dekat ke kakak Flo yang kedua, karena misalnya kakak Flo yang pertama itu dia tuh sibuk kerja. dia sibuk kerja. Tapi Flo pernah cerita juga nggak apa kakak Flo yang pertama? Enggak, Berarti Flo nggak ada sama yang pertama ya? enggak. Oke Flo, betul. Memang sebuah keluarga seperti itu Flo ya. Memang ada kalanya orang tua itu memang ada yang egois, tidak mau mengerti keadaan kita juga. Tapi kita memang sebagai anak mau ya sepintar-pintar kita untuk mendekati orang tua kita gitu. Kayak kita berhak kok, kita berhak menyampaikan isi hati kita kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita misalnya nggak dengar kita nih, kayak udahlah kamu mah pasti kamu yang rusakin, pasti kamu ini bohong, pasti kamu ini, nggak apa-apa walaupun orang tua kamu misalnya mikirnya seperti itu. Yang penting Flo udah keluarin anak Flo, udah ngomong baik-baik, mama Flo maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus
kalau misalnya mungkin flow tiba-tiba oh ini flow yang rusakin, flow jelasin baik-baik, bukan flow flow dari tadi kegiatan flow kayak gini mungkin dengan seperti itu walaupun mamanya bisa langsung kamu ini flow ya, penting flow udah ada rasa tenang di hati flow, bukan flow kok flow nggak usah merasa aku bersalah, aku salah gitu, nggak usah, karena emang itu bukan flow kan yang melakukan. Jadi flow udah tenang aja, walaupun misalnya orang-orang di sekitar flow menjudge flow nih yang tidak baik, yang penting flow kalau misalnya tidak melakukan nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah, itu bukan salah flow nggak usah merasa bersalah, seperti itu aja sih. Sebenarnya susahnya di situ sih, kadang aku udah sering jelasin baik-baik, kayak misalnya bukan bermain, itu pasti kayak bohong, pasti pokoknya saya kayak di sana itu bohong, kayak akhirnya nggak mungkin ini sendiri, pokoknya saya digituin terus lah. Bener-bener saya kalau menjelaskan tuh dari kasih gitu. Jadi Flo memang udah pernah menjelaskan ya seperti itu tuh, pasti Flo menjelaskan gitu, nggak apa-apa Flo nggak usah merasa bersalah, orang-orang menjudge Flo gini, nggak usah Flo dengerin. Nah karena nanti kalau misalnya Flo dengerin itu akan menjadi stres tersendiri bagi Flo akan timbul rasa Flo takut kah, atau misalnya cemas atau misalnya jadi minder seperti itu. Jadi yang penting Flo tanamkan dalam hati Flo kayak Flo nggak salah, Flo nggak boleh takut seperti itu. Kalau misalnya memang kadang Flo nih tertekan gitu ya tinggal sama orang tua Flo karena mungkin kurangnya kepercayaan kepada Flo gitu orang tuanya Flo. Gak apa kalau misalnya untuk buat gimana ya, maksudnya biar hati aku tenang gitu, gak apa-apa Flo bilang aja ke diri sendiri, Flo dirinya sendiri, aku nggak salah, aku sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Jadi ada lagi sama emosi saya karena sebenarnya saya nggak kesalahin itu, cuma yang menurut saya jadinya kayak gimana ya, jadi kayak takut berinteraksi, takut bersosialisasi gitu. Karena saya tuh ini kayak saya kalau itu memang agak kecepatan, mungkin karena grogi atau takut juga. Saya tuh SD pokoknya benar-benar kayak dijauhin juga karena itu karena saya penakut. Akhirnya bapak kayak gak bisa, jadinya mereka kayak menemukan saya agar saya lemah, bahkan aku saya sendiri juga misalnya saya dibully sama teman saya di masa persingkat itu saya benar rasa saya tuh gak benci masa persingkat karena itu saya benar jadi bahan ejekan buat saya takut. Dan itu teman saya itu kayak malah peduli gitu sama teman saya, mereka kayak ya tetap salah saya siapa suruh kayak jadi gimana. Jadinya itu saya jadi takut bersosialisasi. Nah SMP itu dari sekolah udah mulai kayak saya udah mulai kayak berani aktif, udah ada rasa pengennya ambil kehidupan kalau masih kecepatan, masih gugup gitu, cuma itu saya nggak bisa menghilangkan rasa takut saya gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa kayak menghilangkan rasa cemas gitu. Oke, berarti dulu Flo pernah dijauhin di kelas 4 itu masa-masa mungkin terburuknya Flo gitu, dan ketika Flo bilang sama mamanya Flo, mamanya malah bilang ya udah itu salah kamu, jadi kamu harus hadapin sendiri seperti itu. Flo juga sudah berusaha untuk memperbaiki diri ya, ketika SMP Flo sudah mulai mau maju walaupun mungkin masih gugup dalam hati Flo seperti itu. Terus emosi Flo yang dulu itu seperti apa tuh? Emosi saya ya itu kadang ya tergantung sih, misalnya saya mungkin pagi itu misalnya banyak ketawa, have fun gitu, tapi tahu-tahu sampai rumah tuh ada lagi masalahnya. Kadang kayak saya itu gak lurus gitu loh, jadi kayak gak hari ini happy, kayak di sekolah happy belum tentu sampai rumah saya happy. Padahal di sekolah saya happy, di rumah juga orangnya biasa aja, gak ada sedih.
Ya biasanya kalau misalnya udah emosi flow yang berubah-ubah, apa yang flow lakukan? Ya flow itu sih biasanya ya tergantung juga sih masalahnya. Misalnya sama masalah teman saya, biasanya saya ada sakit hati atau gimana, cuma saya nggak bisa ngomong. Ya biasanya saya diam, saya atau enggak jauh jauh dulu kayak gini. Saya kadang suka sendiri ya karena itu buat ini emosi sendiri dulu. Oke, yang sudah flow lakukan itu sudah bagus ya. Mungkin flow ada rasa marah sama temennya, jadi flow memilih untuk diam dulu jauh. Itu sudah pilihan flow yang bagus, karena memang kalau misalnya kita udah ingin marah seperti itu ya, betul, flow jauh dulu, tenangkan dulu pikiran flow, baru setelah itu flow bisa berbicara sama temannya. Kamu kok seperti ini ya, saya sakit hati, atau flow bisa dikatakan ke teman flow, tapi dengan cara yang baik yang bisa diterima oleh teman flow juga, biar sama-sama enak seperti itu. Apakah flow sudah pernah melakukannya? Nah kalau mau ada keterangan sebenarnya ini sih belum pernah, karena ini misalnya saya ini saya kesal misalnya gimana ya, misalnya dia itu orangnya emang emosian, kadang suka ngotot kalau salah apa itu gimana ya, itu aku juga mau ngomong tapi nanti dia jadi kayak ini malah makin marah atau gimana, karena itu kadang gimana ya, jadinya ya itu jadi suka menjauh, kadang perjalan kayak udah main sekolah karena memang masih hancur. Ya tapi setelah itu temennya udah biasa aja atau masih tetap, atau kalau merasa oh dia berubah ya? Masih dia kadang kayak biasa aja gitu, walaupun kayak nggak ada yang menjauhin dia atau enggak. Biasa aja tapi tetap bermain sama flow. Bener dia bukan biasa aja, cuma ya itu dia kadang misalnya temen yang lain di kelas sebelah. Oke, mungkin dia flow mungkin memperingati dia ketika dia salah, tapi dia balik ke flow yang bikin flow sakit hati seperti itu. Iya, tapi kadang walaupun jauhin dia kadang tetap ini malah main sama teman lain di kelas sebelah. Oke, tapi sebelum itu flow sudah berbicara sama dia dulu atau belum, atau ya udah flow menjauh aja gitu? Belum. Jadi setelah misalnya ada lagi masalah seperti itu, flow ingin seperti apa ke depannya? Itu cuma kayak gitu tuh, tahu juga dia tahu dia tuh emosian, ya maksudnya dia tahu juga kalau misalnya nih dia sembarangan kayak ngeluarin emosi, tapi dia nggak suka digituin, berarti harusnya dia tahu juga, dia tahu diri juga, berarti jangan sembarangan emosi juga apa. Berarti dia juga emosian ya. Mungkin memang setiap orang itu ingin dimengerti ya flow ya, tapi namanya kita juga sebagai manusia harus mengerti, dan memang kita ingin dimengerti, tapi sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa mengerti orang, nanti orang itu akan sendirinya juga akan mengerti keadaan kita gitu. Jadi mungkin yang bisa flow lakukan nantinya ketika ada masalah seperti itu, betul flow misalnya udah emosi, nggak apa flow menjauh dulu, tenangkan diri dulu, nanti ketika sudah tenang mungkin flow bisa bicara lagi baik-baik sama temannya yang tadi, kayak mungkin flow bisa membicarakan kenapa tadi gini, nah itu nanti flow bisa bicarakan dengan temannya, tapi dengan cara juga yang baik-baik seperti itu, yang temannya bisa terima juga apa yang flow sampaikan gitu kepada temannya itu. Apa tapi ada nggak keinginan seperti itu atau ya udah Aku di macam sih kalau bikin kayak gitu, cara keuangan dia ngerti gitu. tapi sebenarnya seperti itu juga ada bagaimana? Sebenarnya aku sebenarnya sama sih, cuma itu kan aku juga kadang suka tidur kayak apa masih karena gitu, dan tahu itu toksik, tapi ya saya kepala saya dia udah dengan saya banget ya, saya bisa sebenarnya menjauhin. Ya itu yang saya dulu juga saya jauhin juga, dan saya nggak bisa gitu, sudah jauh saya dulu. Berarti itu juga ngejauhnya tapi kalian tidak sakit.
biar flow gak sakit juga nih, biasanya apa nih yang flow mau lakukan pada teman yang seperti itu kan ketika ada masalah yang sama? Ya itu sih saya belum tahu. Mungkin yang tadi saya sampaikan flow yang mungkin bisa nanti flow bisa realisasikan nanti ke depannya, kayak oh ya udah deh tunggu flow teman dulu, dan temannya mungkin yang udah merasa relax dulu kan flownya tahu nih temennya kalau udah relax gimana. Nah nanti mungkin bisa secara face to face flow ajak bicara ya, jangan di depan orang-orang, biar dia juga merasa nyaman dan flow juga merasa nyaman seperti itu. Bicarakan masalahnya berdua, karena suatu masalah itu ya kuncinya sampai komunikasi gitu. Jadi Flo pintar-pintar ke temannya, membangun nih komunikasinya, bagaimana terbicarakan yuk gitu. Mungkin itu juga bisa Flo kan selama ini mungkin Flo merasa cemas ya kalau seperti itu akan gugup, dan dengan pelan-pelan itu nanti akan hilang perlahan-lahan gugupnya Flo, cemasnya Flo. Oh ternyata temannya seperti ini tuh kalau misalnya saya bersikap begini ternyata nggak seburuk itu, seperti itu. Mungkin nanti bisa Flo coba. Dan untuk yang keluarga Flo ini yang memang mungkin belum menaruh kepercayaan pada Flo ya, yang tadi juga yang Flo dibully tapi keluarganya Flo nggak mendukung Flo, sehingga menyebabkan Flo menjadi gugup dan takut dan cemas ya Flo ya. Dan mungkin untuk keluarga Flo mungkin mamanya Flo bisa lebih mendengarkan Flo gitu. Flo sebelumnya sudah pernah belum berbicara sama mamanya Flo yang kandungnya? Berarti Flo belum pernah mencoba mengutarakan hati Flo ke mamanya Flo yang di Kalimantan, tapi yang di sini sudah belum juga. Itu ya namanya maksudnya bicara dari perasaan saya. Iya. Sebetulnya pernah cuma kayak itu teman dari perasaan saya sensitif. Ya itu Flo ceritanya ke mama yang mana nih? Yang di sini. Di sini kalau yang di Kalimantan yang mama kandung Flo saya pernah. Ya mungkin Flo nanti bisa nih bicara dulu ke mama kandung Flo nih yang di Kalimantan. Namanya orang tua kandung sama orang tua asuh itu pasti batinnya perasaannya pasti berbeda ya Flo ya. Kalau mungkin nanti Flo bisa berbicara pada orang tua kandung Flo yang Flo rasakan selama ini baik-baik. Ketika nanti kan Flo katanya pulang kampung nih, mungkin bisa nanti bicarakan baik-baik mamanya atau sambil peluk, atau misalnya Flo beliin makanan kesukaan mama nih gitu, kayak mama sambil makan bareng gitu. Flo bicarakan baik-baik, bisa Flo bicarakan Flo tuh merasa seperti ini mah, begini. Flo bicarakan aja semuanya, itu hak Flo. Itu hak Flo untuk membicarakan perasaan Flo, itu hak kamu sendiri kepada mama kamu. Kenapa nanti juga namanya seorang ibu akan luluh dengan cerita anaknya, walaupun sekeras apapun orang tua, kalau misalnya dia udah mendengar anaknya seperti ini, kesulitan seperti ini pasti akan luluh. Walaupun memang nanti akan bertahap ya Flo ya. Nanti Flo komunikasikan dulu ke mamanya, Flo merasa ini. Ya, Flo juga bisa minta pendapat mamanya, sebaiknya Flo gimana ya mah, seperti itu. Karena Flo belum pernah coba kan, kayak mungkin kenapa Flo belum pernah coba dengan mamanya. Jangan saya itu orang tua saya di sini kalau bisa menceritakan kegiatan saya di misalnya cici ya saya mungkin apa ya depan saya juga pasti kan udah kasih sih, tapi ya Distract gitu ya. ya udah karena keseringan diceritain menceritakan saya sama ibu saya di sini cici itu kan pasti aku kalau omongan orang tua saya di sini. Itu berarti adalah pikiran Flo sendiri, betul? Ya itu masih persepsi Flo sendiri. Oh pasti mama percaya sama ini aja nih, sama orang tua asuh Flo di sini ya, tentang keburukannya Flo ini. Nah mamanya Flo harus dengar dari dua sisi. Jadi biar tahu orang tua, dia juga harus mendengar dari sisi Flo-nya. Nih dari sisi Flo seperti ini. Oh dari sisi ibu
ibu asuhnya Flo seperti itu. Mungkin bisa dibicarakan nanti kembali. Jadi setelah ini apakah Flo membicarakan masalah Flo itu ke orang tua kandungnya Flo? Masih belum ya. Tapi mungkin suatu saat apakah ada keinginan untuk seperti itu? Bingung mulainya ya bagaimana. Tapi untuk berbicara seperti biasa, Flo juga canggung ke mama aslinya atau biasa aja? Masih ada sambung. Karena mungkin Flo merasa canggung ya. Mungkin memang dari kecil kan Flo sudah dikasihnya sama mama yang di sini ya. Gak apa-apa, Flo, itu adalah perasaan kamu, hak kamu. Gak usah takut dijudge. Kamu tanamkan dari diri kamu. Flo gak salah. Flo harus semangat. Flo itu kuat. Seperti itu, Flo. Cuma bingung sih saat ini gimana akhirnya yang akhirnya masih situ belum ngomong, cuma ya dari awal juga rasanya wajib gimana ya, kayak mencurigakan aja Karena takut ditentang sama mamanya yang sini seperti itu ya. Jadi menurut Flo tuh baiknya disembunyiin saja seperti itu. Gak ada keinginan Flo untuk berkata jujur kepada mamanya. Tapi Flo ingin mengikuti kegiatan ini Ya. dan mungkin menurut saya ya Flo berkata jujur saja dulu kepada orangnya Flo. Ma, di sini ada DKO, ada ini dan ini. Seperti itu. Saya sudah dipilih menjadi ini dan saya harus saya harus melaksanakannya. Karena itu konsekuensi juga sebelumnya mama sudah setuju kan seperti itu kalau saya dipilih menjadi OSIS ya sebelumnya ya. Nah lalu setelah itu ada kegiatan rangkaian kegiatan, setelah itu ada ini dan saya terpilih gitu. Saya wajib mengikutinya. Mungkin dengan Flo ngomong seperti itu baik-baik gitu, mungkin mamanya nanti akan mengerti daripada maksudnya Flo terbuang nih karena Flo anggap itu baik karena Flo takut kan. Nah coba Flo lihat dulu nih reaksi mamanya seperti apa nanti kalau misalnya Flo jujur. Kira-kira Flo ada mau nanti berbicara sama mamanya nggak seperti itu? Gak tau sih, masih bingung soalnya sama Flo di awal masalah awal berantem itu sama saya menurut saya diri kepala dari sekolah ini jadi disuruh diri, terus juga saya sebenarnya hari ini justru ngomong ke papa itu sempat pindah di rumah, cuma ya saya nggak ngomong juga. Atau Flo pernah nggak kayak minta bantuan gitu ke luar ke wali kelas atau ke siapa? Saya waktu itu juga sih ke papa juga ya nantinya baik juga, katanya juga kalau bisa walaupun saya mau pindah juga harusnya bukan harusnya tapi ya pasti sekolah bantu banget katanya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya Flo takut gitu sama orang tua Flo, mungkin Flo bisa menulis surat untuk mama Flo. Jadi di surat itu udah misalnya Flo belum berani nih ngomong secara langsung, gak apa, Flo tulis dulu di kertas bagaimana Flo inginnya, bagaimana dari awal maksudnya Flo maunya gimana nih, ditulis dulu gak apa-apa. Ditulis kalau misalnya perasaannya Flo udah tertuang ke sana semua, mungkin nanti ada keberanian dalam diri Flo untuk berbicara langsung. Tapi kalau misalnya memang belum ada, apa dari kertas itu dulu, tulisan dulu, nanti Flo bisa kasih ke mamanya seperti itu dari tulisan itu. Jadi sampai sekarang Flo belum berani ya, masih takut. Apa yang Flo cemaskan? Apa yang Flo takutkan dan cemaskan dari masalah ini? Ya
yang pertama dari masalah ini ya ini sih takut takutnya makin yang bisa maju bisa masalah takutnya ada masalah lain nanti usai jadi flow udah ini ke depannya ya, takutnya ada masalah yang lain dan ada kasus yang lain bikin mama tambah marah dan flow makin dikekang gak boleh ini gak boleh itu dan takutnya nanti flow dikembalikan gitu ke Kalimantan. Berarti memang flow belum pernah juga ngomong ke orang tua kandungnya flow ya tentang masalah ini. Jadi flow ingin diem aja seperti ini ke depannya, nggak mau mamanya sampai kapan flow ingin diem terus seperti ini. Jadi sini flow merasa bingung, cemas tentang keluarga flow, bagaimana menghadapinya, terus juga flow nggak tahu mau kepada siapa yang bisa membantu flow seperti itu ya. jadinya saya tuh gimana ya itu sering sakit-sakitan ya itu Jadi flow menahan itu semua sampai flow sakit. Ketika menahan itu semua, ada nggak terbesit di pikiran flow, aku harus ini atau aku mau ini? Ada, jadi berputar aja di situ masalahnya, memikirkan itu semua. Kira-kira flow pernah nggak kepikiran gimana ya jalan keluarnya supaya aku nggak seperti ini lagi? Apa yang mau aku lakukan? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Jika gitu udah terjebak di situ. Ya mungkin nanti flow bisa sedikit demi sedikit flow membuat tuh daftar keinginan flow. Gak apa-apa flow terus dulu, flow mau jadi seperti ini, caranya gimana? Flow tulis, flow maunya seperti ini, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari tulisan itu nanti akan membuat hati flow tenang tuh sedikit demi sedikit, walaupun memang flow belum bisa mengungkapkannya ke mamahnya yang di sini atau mamahnya flow yang di Kalimantan gitu. Apa flow tulis dulu semua keluh kesah kayak menulis diary gitu. Sebelumnya flow sudah pernah belum menulis seperti itu? Mungkin bisa dilakukan sama flow nih biar flownya juga nggak stres gitu. Karena kan itu semua masalah flow tubuh jadi satu, itu membuat flow menjadi sakit juga kan. Nah mungkin flow bisa flow tulis, flow keluarkan semua emosi flow yang ada dalam hati flow atau pikiran flow tulis dalam buku diary itu. Gak apa-apa karena orang lain gak ada yang tahu, tapi yang tahu cuma flow dan buku itu aja. Sudah, yang penting flow sudah mengeluarkan semua emosi flow. Nah dengan itu flow bisa menjaga emosi flow. Mungkin flow marah nih, flow pengen marah nih, apa flow tuliskan aja di buku itu bagaimana. Atau flow kita sedih, tuliskan aja nggak apa-apa di situ. Atau flow lagi senang, juga nggak apa-apa dituliskan di situ. Seperti itu. Karena menulis itu bisa membantu kita untuk menuangkan pikiran kita. Nah, itu akan mengurangi sedikit beban yang ada di pikiran kita. Itu karena tidak lagi menumpuk. Karena contoh aja semakin misalnya ada sampah itu masalah ibaratnya seperti sampah ya. Semakin menumpuk, kalau dari dibuang sampah numpuk udah dia tersumbat kan. Ya, sama seperti otak kita, kalau misalnya otak kita ditumpuk terus, ditumpuk masalah ini, masalah itu, materi, semuanya numpuk di otak kita, tidak kita tuangkan pikiran kita dan hati kita. Nah itu yang akan membuat nanti bahaya, bisa kita mungkin akan menyebabkan stres gitu, dan itu akan membuat tubuh kita juga menjadi lemah, menjadi sakit gitu. Jadi mungkin flow bisa menggunakan cara itu, menuangkan pikiran flow dengan tulisan. Jadi mungkin
ada orang yang flow percaya gitu kan, orang yang flow percaya nih, oh orang ini bisa menjaga rahasia saya ini, apa flow ceritakan aja teman gitu, atau misalnya ke siapapun orang itu yang flow percaya ada nggak? Ya kan itu sama teman kita itu salah satu doang, terus ya itu sama misalnya kayak misalnya wali kelas saya yang lagi kelas lagi ya itu. Ya berarti setelah flow menceritakan tentang masalah flow itu bagaimana perasaannya flow setelah itu? udah lebih lega sih, cuma ya kalau misalnya saya masalah saya kan emang pasti dari masalah saya tadi biasanya nggak mungkin juga nanti ceritain terus. Oke, berarti lebih lega ya setelah menceritakannya. Oke, mungkin bisa dicoba itu flow untuk menulis masalah flow yang flow rasakan untuk menuangkan pikiran flow gitu. Jadi nanti mungkin setelah menulis itu, kalau misalnya nanti ketemu flow sudah bertemu lagi nih sama orang yang flow percaya, nggak apa flow ceritakan lagi. Itu akan membuat pikiran dan hati kita sedikit tenang. Jadi tidak numpuk gitu. Jadi kita harus menuangkan pikiran dan isi hati kita. Tapi dari masalah ini, untuk yang masalah-masalah sebelumnya nih yang flow udah mendukung sama temennya, terus keluarga flow nggak mendukung flow, berarti kalau misalnya kelas 4 itu flow udah diasuh ya di sini sama mamanya flow yang di sini atau yang di Kalimantan? Saya udah mau tinggal sini. Udah. Oh berarti pas masa terburuk flow itu kan katanya flow tadi kelas 4 SD, itu flow udah di sini berarti? Iya. Sama mamanya di sini. Mama flow yang di Kalimantan tahu nggak kejadian itu? Enggak. Jadi flow juga nggak, sampai sekarang belum berani menceritakan kejadian itu ke mama kandungnya flow. Jadi tahu mama di sini doang. Ya. Kira-kira jika ada kesempatan nih, misalnya depan kamu deh ada kamu kandung, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya mau ceritain sama saya kayak ya. Jadi jadinya saya semakin lama tuh semakin kayak nggak percaya kalau misalnya bisa saya aja cerita. Jadi kamu nggak percaya sama anak kamu untuk didik cerita seperti itu? Lagi-lagi itu pikiran dari flow ya. Betul, kita itu memang kadang-kadang apalagi perempuan ya sukanya overthinking, sesuatu yang belum kita jalani pasti kita kepikiran, aku begini, aku takut gagal, aku takut nggak bisa. Coba nanti kapan-kapan mungkin bisa, kalau lo sudah merasa lebih percaya diri, lo bisa mencoba itu. Oh pas lo udah coba ternyata oh nggak seburuk itu ya, oh nggak seburuk yang aku pikirkan dulu ya. Seperti itu. Atau misalnya mungkin untuk percaya diri lo nggak percaya diri nih, atau flow misalnya masih malu-malu nih, coba di kaca, udah flow latihan aja tuh semua apa yang flow rasakan, ungkapin aja, flow ngomong aja sama kaca. Itu bisa melatih flow untuk lebih percaya diri lagi, untuk mengungkapkan semua masalah yang ada di hati flow yang selama ini flow pendam seperti itu. Jadi flow juga bisa cara-cara yang tidak bisa menulis, atau misalnya flow udah berbicara aja sama kaca depan kaca, misalnya flow itu sebenarnya seperti ini. Selain itu juga bisa melatih flow untuk lebih pede di depan orang untuk berbicara. Dari sesi konseling kita kali ini mungkin ada yang bisa flow simpulkan. Saya simpulkan ya saya misalnya nih dari oh ternyata tuh kayak gini tuh nggak baik, atau misalnya oh ternyata saya harus seperti ini kayak gitu, ada ya paling itu doang sih. Saya harusnya saya kalau buat itu mungkin jawabannya ya sesuai dugaan saya tetap sama, tapi hargain. Oke, betul flow. Jadi ungkapin aja semua yang flow rasakan.
kalau misalnya nggak sesuai dugaan flow, ternyata flow ini nggak sesuai yang flow harapkan, seperti itu nggak apa-apa, itu adalah hak flow, betul, nggak apa-apa flow ungkapin aja semuanya. Atau misalnya kalau flow belum berani untuk mengungkapkan emosi yang ada di hati flow, nggak apa-apa flow tulis. Kalau misalnya nggak ditulis, flow ngomong aja di depan kaca kayak gitu, ya flow juga merasa juga seperti itu. Ada lagi yang ingin flow ceritakan? Kayaknya udah itu dulu. Oke, nah, terima kasih ya Flow ya, sudah secara sukarela hadir dan datang ke sini dan sudah mempercayakan saya gitu, dan mempercayakan saya untuk mendengarkan semua keluh kesah kamu dan membantu kamu gitu, dan bimbing kamu di sini. Oke, kalau misalnya ada apa-apa Flow boleh lagi datang pada saya gitu, nanti akan saya waktukan lagi kapan mau ceritanya nanti. Ya, terima kasih ya Flow ya, semangat Flow, nggak apa-apa, semua itu adalah hak kamu. Kamu mau marah, kamu mau sedih, kamu ungkapin aja semuanya. Kalau misalnya memang kamu nggak takut atau cemas, nggak apa-apa, kamu ungkapin lewat tulisan bisa, baca bisa, atau ke Pak Fahri, karena orang yang percaya di sini Pak Fahri kan, Ya. Pak Fahri boleh, karena sebagai wali kelas juga Pak Fahri kan akan mendengarkan nih anak-anaknya, bagaimana perkembangannya. Mungkin Flow memang belum ada kepercayaannya kepada orang tua Flow, mungkin Flow baru percayanya kepada Pak Fahri, seperti itu. Nggak apa-apa, Flow bicarakan aja kepada Pak Fahri atau misalnya teman Flow itu yang Flow percaya, boleh. Kadang saya juga kadang senang kalau misalnya ada momen-momen berbagi dunia, saya nggak enak juga kan kalau terus-terusan dibilang saya terlalu capek apa gimana. Jadi Flow takut dibilang seperti itu ya. Gak apa-apa untuk cerita ke Pak Fahri, karena memang mungkin itu orang yang Flow anggap Flow anggap nyaman gitu, makanya Flow cerita ke Pak Fahri seperti itu. Gak apa-apa, tindakan Flow bagus Flow udah mau menceritakan masalah itu ke Pak Fahri, itu saja sudah termasuk kemajuan gitu. Flow nggak pendek sendiri, itu sudah termasuk kemajuan yang sangat bagus gitu. Jadi itu Flow harus tanamkan dalam diri Flow, itu bukan salah Flow, jadi bukan salah aku itu aku harus, kalau misalnya orang lain nggak percaya sama aku, masa aku juga harus ikut orang nggak percaya gitu sama diri aku sendiri. Berarti Flow harus percaya sama dirinya Flow sendiri, walaupun misalnya orang-orang di sekitar Flow tuh misalnya dia nggak percaya sama Flow, yang penting diri Flow harus percaya bahwa aku tuh bisa, aku tuh hebat, aku tuh sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini, hari kemarin, ataupun hari besok yang akan datang, seperti itu. Jadi saran saya, kalau misalnya ada apa-apa yang seperti tadi, bisa Flow cerita ke orang terpercaya Flow, atau misalnya menuangkan pikiran Flow dengan menulis. Kalau misalnya emang Flow benar-benar nggak ada, Flow nggak mau berbicara, misalnya nggak apa-apa, Flow tulis aja. Kalau misalnya Flow berbicara aja di depan kaca, seolah-olah itu Flow bayangin aja seolah-olah di depan kaca itu adalah orang yang ingin Flow ajak bicara, seperti itu. Ada lagi Flow? Ya, jadi setelah Flow sudah berbicara kepada saya, mengungkapkan semua yang Flow rasakan, bagaimana perasaan Flow? Saya mulai dari Flow. Jadi tadi kesimpulan yang Flow kasih memang harus diungkapkan saja walaupun tidak sesuai ekspektasi Flow ya. Segitu saja dulu dalam sesi konseling ini ya Flow ya. Nanti kalau misalnya Flow butuh bantuan lagi, boleh nanti ceritakan lagi ke saya waktukan lagi kapan sesi konseling ini.
Makasih ya Flow ya, semangat belajarnya. Terima kasih.